Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di video kali ini Mimin akan membahas alur film yang berjudul Ramen Samurai. Daripada penasaran, yuk mari kita menonton. Film ini diawali dengan situasi restoran ramen yang sedang ramai pelanggan. Tiba-tiba seorang pria berkumis dan berjenggot memarahi hingga memukul kepala dua pegawainya gara-gara dianggap merusak kaldu ramen yang ada di dalam panci karena membiarkannya menjadi gosong. Pria berkumis dan berjenggot itu adalah Hikaru. Bagi Hikaru yang terpenting dalam ramen adalah kaldunya. Apalagi kaldunya itu adalah resep peninggalan ayahnya. Hikaru kemudian meminta karyawan lain yang bernama Mukai untuk segera menutup restorannya karena sudah malam juga. Setelah menutup restorannya, Hikaru mendengar percakapan para pegawainya di belakang restoran. Ia kemudian menghampiri dan mempersilahkan dua pegawainya yang telah membuat kaldu ramennya gosong untuk pergi. Setelah itu Hikaru pergi menemui ibunya. Ibunya itu pun sudah mendengar kabar tentang dua koki restoran ramen anaknya itu pergi. Dengan penuh penyesalan, meski sudah 6 tahun mengambil alih restoran ramen warisan ayahnya, Hikaru merasa masih belum berhasil, malah ia merasa menghancurkan restoran ramen milik ayahnya itu. Mendengar anaknya mengatakan hal itu, ibu Hikaru pun meminta putranya itu untuk menutup restoran ramennya dan kembali melakukan pekerjaan yang ia senangi, yaitu menjadi desainer. Sebelumnya di tahun 1990, Hikaru memang bekerja di sebuah agensi bernama Sano Design. Di sana ia bertemu dengan seniornya di tempat kerja. Seniornya selalu mengajaknya makan di luar, padahal ia selalu dibawakan bekal oleh istrinya. Di saat itulah Hikaru merasa kesal karena rekan kerjanya itu tidak bisa menghargai usaha istrinya yang telah bersusah payah membuatkannya bekal makan siang. Bahkan teman kerjanya itu sering menghabiskan waktu di bar bersama gadis-gadis daripada memikirkan istrinya. Kemudian saat makan siang, Hikaru teringat saat tahun 1979. Saat itu, ia buru-buru keluar dari pintu belakang restoran ramen milik orang tuanya menuju stasiun. Sesampainya di stasiun, tiba-tiba ia dipanggil ibunya. Ibunya datang membawakannya sepatu karena tahu putranya pergi hanya menggunakan sendal. Tak hanya itu saja, ibunya juga membawakannya bekal kesukaan putranya. Di saat itu juga sambil mengikat sepatu, Hikaru mengatakan jika dirinya tidak ingin menjadi seorang koki ramen, tapi ia ingin menjadi seorang desainer grafis. Bahkan demi menjadi seorang desain grafis, ia rela mengikuti kursus dan kelas malam. Ibunya pun mengiyakan keinginan Hikaru dan terlihat sangat mendukung putranya itu. Meski setelah Hikaru pergi, ia menangis. Di dalam kereta saat membuka bekal dari ibunya itu, ia menemukan beberapa lembar uang yang sengaja diselipkan oleh ibunya di dalam wadah bekalnya. Setelah selesai makan siang, ia kembali ke dalam ruangan. Ia mendapatkan telepon dari ibunya yang mengabarkan ayahnya mengalami stroke dan meninggal dunia. Ia pun pulang ke rumah dan mengunjungi restoran milik ayahnya itu. Di sana tertulis jika restoran tutup karena ada kematian dan masih dalam masa berkabung. Setelah itu, Hikaru kembali ke kantornya untuk berpamitan pada seniornya jika dia akan keluar dari pekerjaannya dan akan melanjutkan restoran ramen milik ayahnya. Sebelum Hikaru benar-benar pergi, rekan kerjanya memberikan beberapa wejangan bahwa mungkin lebih baik meneruskan usaha ramen karena di sana hasil kerjanya bisa dihargai oleh pelanggannya dan tetap menjadi seorang seniman. Hikaru pun benar-benar pulang ke kampung halamannya. Sesampainya di kampung halamannya, ia melihat gerobak-gerobak kaki lima yang terparkir di dekat restoran ramen milik orang tuanya. Saat sudah masuk ke dalam kamarnya, ia menyadari bahwa sejauh mana ia pergi, ia akan tetap kembali untuk meneruskan restoran ramen milik ayahnya itu. Setelah itu Hikaru mengajak ibunya pergi makan di sebuah warung kaki lima yang menjual ramen. Di saat itu Hikaru mengatakan jika dirinya sudah menyerah dengan karir desainnya.
Ia mengatakan ingin mengikuti jejak ayahnya untuk menghidupkan kembali rasa unik yang diciptakan oleh ayahnya. Tapi ia juga ingin menciptakan ramen sesuai dengan ciri khasnya sendiri. Kemudian Ibu Hikaru teringat saat tahun 1970 saat Hikaru masih kecil dan ayahnya hanya memiliki warung ramen kaki lima. Saat itu Hikaru senang menggambar di aspal dekat warung ayahnya itu, hingga menarik perhatian orang yang lewat dan membuat pelanggan mampir ke warung ramen ayahnya. Di suatu malam Hikaru melihat ayahnya menghajar pelanggannya yang berbuat kurang ajar pada seorang gadis yang malang. Setelah mengajar pria kurang ajar itu, ayahnya mendapat pujian dari banyak orang. Ternyata benar saja, ayah Hikaru seorang jagoan. Ternyata banyak pedagang lain yang meminta bantuannya jika warungnya mendapatkan masalah dari preman atau yakuza. Setelah membantu berkelahi, biasanya ayah Hikaru akan kembali dengan kondisi mabuk dan babak belur. Gadis yang sempat diselamatkan oleh ayah Hikaru itu kini tinggal di rumah orang tua Hikaru yang sudah reot. Bahkan di beberapa bagian atap rumah ada yang bocor dan ditumbuhi jamur. Gadis yang tidak bisa bicara itu ternyata bernama Kinako, berasal dari kota Kokura. Dan ia hampir saja dijual sebagai pelacur oleh laki-laki yang bertindak kurang ajar padanya kemarin di warung ramen ayah Hikaru. Tiba-tiba ayah Hikaru yang tidur pun terbangun dan mengatakan bahwa Kinako akan bekerja pada mereka besok. Dan benar saja, keesokan harinya Kinako bekerja membantu di warung ramen ayah Hikaru. Ia terlihat bekerja dengan baik saat membantu orang tua Hikaru. Itulah ingatan ibu Hikaru saat dirinya dan suaminya masih miskin dan Hikaru masih kecil. Setelah bertemu ibunya dan menceritakan tentang dua orang koki yang berhenti, Hikaru kembali ke restoran ramennya menemui Mukai dan mengajaknya untuk pergi ke warung ramen ayahnya dan mengajari bagaimana cara ayahnya membuat kaldu ramen. Kemudian Hikaru meminta Mukai untuk mencium aroma dan mencicipi ramuan kaldu ramen milik ayah Hikaru yang disimpan di dalam sebuah gentong coklat. Hikaru pun meminta Mukai untuk mengingat cita rasa itu dalam memasak ramen. Mukai pun bertanya-tanya kenapa bosnya mengajarkan tentang ramuan kaldu ramen kepadanya. Ternyata Hikaru akan meminta Mukai untuk mengambil alih restoran ramen miliknya, karena ia akan pergi untuk sementara waktu. Ia ingin membawa kembali kampung halamannya Kurume seperti kota di masa kecilnya dulu yang ramai dengan ramen. Mukai pun terkejut bosnya akan melakukan hal itu. Keesokan harinya, Hikaru menemui temannya. Ia memberikan sebuah foto gerobak ramen kaki lima. Ia minta dibuatkan gerobak seperti yang ada di dalam foto. Permintaan Hikaru awalnya sempat ditolak oleh temannya mengingat saat ini polisi setempat sudah melarang gerobak ramen kaki lima atau biasa disebut yatai. Tiba-tiba seorang laki-laki tua datang. Ia adalah ayah dari teman Hikaru. Mengetahui Hikaru apa yang dikatakan Hikaru tentang gerobak yatai, ayah dari teman Hikaru pun bersedia membuatkan gerobak yatai sesuai dengan permintaan Hikaru. Bahkan ia akan berjanji membuatkannya lebih bagus. Ia setuju dengan apa yang dikatakan Hikaru bahwa yatai adalah apa yang dibutuhkan untuk membawa beberapa kehidupan kembali ke kota mereka. Mendengar hal itu, Hikaru pun sangat senang dan berterima kasih pada ayah temannya itu. Kemudian Hikaru pergi dengan seseorang yang dulu biasa mencari rebung bambu bersama ayahnya untuk dijadikan topping ramen. Ia pun diajak pergi ke sebuah kebun bambu. Teman ayah Hikaru itu kemudian memintanya mencangkul seperti yang dulu biasa dilakukan ayah Hikaru. Kemudian Hikaru teringat masa kecilnya. Bagaimana dulu ia hanya menggambar di sebuah papan tulis buatan ibunya karena keluarga mereka terlalu miskin. Saat itu Hikaru menceritakan kepada Kinako jika untung dari berjualan ramen digunakan untuk ayahnya mabuk dan ganti rugi akibat berkelahi, sehingga ibunya tidak punya uang dan membuatkan Hikaru papan tulis buntut. Keesokan harinya Kinako menghampiri Hikaru yang seperti biasa menggambar di aspal dekat warung ramen milik orang tuanya. Kemudian Kinako memberikan bungkusan kado berisi buku gambar kepada Hikaru. Saat itu ia terlihat begitu senang menerima hadiah dari Kinako. Kemudian Kinako mengatakan jika hadiah itu ia beli dari gaji pertamanya. Setelah menyerahkan hadiah kepada Hikaru, Kinako kembali masuk ke dalam warung ramen untuk bekerja.
Tiba-tiba ia seperti terkejut melihat seorang pria tua dengan baju compang-camping dekil seperti gelandangan. Ia mengamati pria itu dengan seksama. Kemudian mendekati sambil menunjukkan sebuah foto. Tiba-tiba pria tua itu heran kenapa ada dirinya di foto itu. Kinako pun memberitahu jika bayi yang digendong itu adalah dirinya. Ternyata pria itu adalah ayah Kinako. Seketika Kinako memeluk ayahnya, mereka berdua pun menangis karena akhirnya bertemu kembali. Setelah mencari rebung, Hikaru kembali ke restorannya untuk kembali meracik rasa ramen terbaik seperti cita rasa yang dibuat oleh ayahnya dulu. Sayang sekali lagi-lagi ia gagal menciptakan cita rasa seperti buatan ayahnya. Kemudian Hikaru teringat soal ajaran ayahnya dalam membuat minyak babi untuk ramennya. Saat itu ia teringat Kinako, teringat saat-saat ayahnya membukakan warung ayam bakar untuk Kinako dan ayahnya tepat berada di samping warung ramen miliknya. Saat itu ayah Hikaru begitu yakin bisnis mereka akan berhasil. Hingga tiba-tiba segerombolan preman meminta uang pajak tapi tidak diberi oleh ayah Hikaru. Dan pada malam harinya, tetangganya memberikan kabar jika rumah mereka terbakar. Mereka pun bergegas pergi menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Ayah Hikaru menyelamatkan sebuah panci, sedangkan ibu Hikaru menyelamatkan sebuah bantal berwarna hitam. Tiba-tiba Hikaru menyadari jika Kinako masih berada di dalam rumah ikut menyelamatkan barang-barang. Kemudian ayah Hikaru masuk ke dalam untuk menyelamatkan Kinako. Ternyata Kinako pergi ke dalam rumah yang terbakar untuk menyelamatkan buku gambar milik Hikaru. Setelah mengingat kejadian itu, akhirnya Hikaru berhasil menemukan cita rasa seperti yang dibuat ayahnya dulu. Kuncinya yaitu dari minyak babi yang dibuat sendiri. Kemudian Hikaru kembali mengajak ibunya makan di warung kaki lima. Ibunya kembali bercerita awal mula kebangkitan bisnis mereka. Awalnya ada dua orang yang menawari mereka untuk pindah tempat berjualan di dekat stasiun. Tapi saat itu ayah Hikaru bersikeras tidak mau pindah. Meski ibu Hikaru sudah mencoba menyadarkan suaminya bahwa kota ini sudah tidak seperti dulu lagi, tapi ayah Hikaru masih saja dengan pendiriannya tidak ingin menaikkan harga agar orang-orang bisa keluar rumah untuk makan di warung mereka dan tetap mempertahankan gaya warung ramennya yang jadul. もうそうげんいかんとよ。町の玄関になるとやろ。玄関はきれいにせにゃいかん。そういうことやろ。俺は屋台はやめん。やめんばい。 Kemudian ibu Hikaru kembali menceritakan tentang apa yang dilakukan dirinya demi menyelamatkan suaminya yang hampir saja dihabisi oleh preman-preman suruhan pengembang yang akan membangun pertokoan dan alun-alun. Ia sampai datang ke rumah kepala preman yang disebut Godfather. Ia datang dengan membawakan sake demi memohon agar suaminya tidak dihabisi gara-gara memimpin perlawanan para pedagang agar tidak dipindah. Saat bertemu kepala preman, ia sampai-sampai merengek berbicara tidak jelas seperti anak kecil yang menangis. Hingga akhirnya preman itu merasa risih dan memintanya untuk pulang dan membawa kembali sakenya untuk suaminya di rumah. Keesokan malamnya, kepala preman yang ditemui ibu Hikaru datang ke warung mereka dan memesan ramen. Ayah dan ibu Hikaru pun mulai menyiapkan ramen yang dipesan. Saat sudah siap, kepala preman itu pun langsung memakannya dengan lahap. Bahkan sampai mengangkat mangkuk untuk menghabiskan kuahnya. Ia pun mengakui bahwa ramen buatan ayah Hikaru sangatlah enak. Sekaligus ia menyesal karena menjadi terakhir kalinya ia mencicipi ramen seenak itu. Selanjutnya kini Hikaru mencoba untuk membuat adonan mie untuk ramennya. Ada beberapa adonan dan ukuran mie yang dibuatnya hingga ia benar-benar menemukan adonan yang pas untuk ramen yang pas seperti milik ayahnya. Demi membuat adonan yang pas, Hikaru pun sampai ketiduran dan saat bangun ia melihat ada dua orang mantan karyawannya. Hikaru pun akhirnya mempersilahkan masuk kedua orang mantan karyawannya itu. Kemudian dua orang mantan karyawannya itu memberitahu jika mereka sempat bekerja di warung ramen lainnya, tapi tidak ada yang seperti warung ramen milik Hikaru. Mereka pun akhirnya minta maaf pada Hikaru, dan Hikaru tersenyum pada mereka. Setelah minta maaf, mereka pun pergi.
Tapi sebelum mereka benar-benar pergi, Hikaru menawari mereka untuk kembali bekerja di restoran ramen miliknya. 働く当てはあるとかその気があるんやったらもう一度うちでやってみようか。よかったですか。 Selanjutnya, lagi-lagi Hikaru mengajak ibunya untuk makan di warung ramen kaki lima yang cukup ramai pengunjung. Kali ini warung yang dikunjungi mereka dikelola oleh seorang anak muda. Ibu Hikaru kembali teringat saat ayah Hikaru bersikeras menolak menutup warungnya meski sudah mendapatkan surat dari polisi. Ibu Hikaru kembali meyakinkan suaminya bahwa meski mereka pindah ke sebuah bar mie, ramen buatan ayah Hikaru tetap yang terbaik dan pelanggan akan tetap datang meski mereka pindah. Bahkan Ibu Hikaru juga membuat kemungkinan bisa saja putra mereka akan mengikuti jejak ayahnya dan meneruskan usaha keluarga mereka. Saat itu ayah Hikaru terduduk dan bimbang. Untuk membuka bar mie, ia mendapatkan uang dari mana? Tiba-tiba Ibu Hikaru merobek bantal hitam miliknya dengan pisau dan di dalamnya ada buku rekening. Ayah Hikaru pun sampai meneteskan air mata dan menangis saat mengetahui maksud istrinya menyisihkan uang, yaitu agar usahanya tetap maju bila dirinya pergi lebih dulu. Selanjutnya mereka semua termasuk Kinako dan ayahnya pergi ke sebuah tanah lapang dan membakar gerobak yatai mereka. Ayah Hikaru mengaku tak pernah ingin menjual gerobak yatainya kepada siapapun. Selanjutnya Ibu Hikaru dan Hikaru mengantarkan Kinako dan ayahnya yang akan pulang ke kampung halaman mereka dan kembali memulai usaha ayam panggang mereka di sana. Sebelum benar-benar pergi, Kinako menuliskan ucapan terima kasih dan mencium kening Hikaru sebagai ucapan perpisahan. Selanjutnya, Hikaru penasaran apa pekerjaan ayahnya sebelum menjadi penjual ramen. Ibunya mengatakan sebelum Hikaru lahir, ayahnya adalah seorang penjual obat keliling. Itu juga menjadi awal pertemuan mereka. Saat itu, ayah Hikaru sedang berjualan obat palsu keliling yang laris manis dikerubuti banyak orang. Kemudian Ibu Hikaru datang terlambat dan semua obat ramuan yang dijual ayah Hikaru sudah terjual habis. Bahkan saat itu Ibu Hikaru juga ditipu obat buatan ayah Hikaru. Hingga akhirnya mereka pun pacaran dan ayah Hikaru melamar Ibu Hikaru. 祝言バスっちゅうことは仕事は何しょんしゃっと。ラーメン屋です。久留米で屋台は引いております。 Saat itu, demi mendapatkan restu dari mertuanya, ayah Hikaru berbohong mengaku bekerja sebagai penjual ramen di Kurume. Saat itu, Ibu Hikaru sempat marah dengan ayah Hikaru yang berbohong. Tapi ayah Hikaru tidak punya pilihan lain selain berbohong karena ia berasal dari keluarga miskin dan datang dengan tangan kosong. Tapi ia berjanji akan membuat ramen terenak di Kurume suatu hari nanti. Tapi setelah mereka tinggal bersama, Ibu Hikaru menceritakan pada Hikaru bahwa ayahnya saat itu masih saja mabuk-mabukan dan tidak memulai bisnis ramen seperti yang ia janjikan. Bahkan saat itu, Ibu Hikaru sangat marah dan menghajar suaminya dengan botol arak yang sedang diminum suaminya itu. Setelahnya, ayah Hikaru malah mengancam ingin bunuh diri. Kemudian Ibu Hikaru memberitahu jika dirinya tengah hamil. Sejak saat itu ayah Hikaru memulai usaha yatai ramennya penuh semangat. Apalagi saat Hikaru sudah lahir. Kemudian Hikaru kembali ke dapurnya dan meracik ramen seperti yang ayahnya lakukan dahulu kala. Setelah ramennya jadi, ia pun mencicipinya dan ia menemukan cita rasa yang ia cari selama ini. Di tempat lain, gerobak yatai yang dipesan Hikaru juga sudah jadi dan mereka bersiap menata seluruh bahan ramen ke gerobak yatai. Tapi sebelum Hikaru pergi berjualan dengan anak buahnya, tiba-tiba telepon pun berdering. Ibu Hikaru mengangkatnya dan ternyata dari polisi yang menyatakan izin berjualan yatai Hikaru ditolak. Tapi seperti semangat ayahnya, Hikaru tidak peduli dan ia tetap akan berjualan ramen dengan gerobaknya. Dengan penuh semangat, Hikaru menarik gerobaknya. Setelah buka dalam sekejap, warungnya pun sangat ramai pengunjung. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.